pernah berita hoax ini hampir kemudian merusak keutuhan umat Islam. Jadi ternyata hoax ini bukan barang baru, bahkan terjadi di keluarga Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan wanti-wanti preventif, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Bahkan sudah disebut benih-benih kedustaan kalau kita menyampaikan, menyebarluaskan apapun yang kita dengar. Maka orang bijak harus difilter. Kalaulah beritanya benar, apakah yang setiap berita benar itu manfaat nggak kalau disebarkan? Oh, ternyata walaupun benar, kalau ini disebarkan merusak keutuhan bangsa. Oh, ternyata harus kita diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Kita tahu bulan-bulan ini sampai nanti puncaknya 14 Februari kita sedang menjalani proses pesta demokrasi serentak, pemilihan presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat 2 sampai pusat, sekaligus Dewan Perwakilan Daerah. Terlebih minggu kemarin sudah mendaftar 3 calon pemimpin RI 1, presiden dan calon wakil presidennya. Setiap 5 tahun, setiap pesta demokrasi berjalan prosesnya, yang mengiringi kemudian muncul juga anehnya. Apa itu? Muncul berita-berita yang kita kenal dengan berita hoax, yaitu berita-berita bohong, yang tentunya berita bohong ini disebarkan untuk mendukung calon yang ingin mereka pilih sambil menjelekkan, menurunkan bahkan karakter assassination, kemudian membunuh karakter-karakter dari lawan politiknya. Ini sesuatu yang kalau tidak disikapi sahabat-sahabatku dengan benar, ini merusak betul. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah memberikan panduan kepada kita bagaimana kita mensikapi sebuah berita yang datang kepada kita. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasikum binaba'in, ketika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu bahasa sederhananya adalah orang beriman tetapi belum secara benar 100% kemudian apa yang dia bicarakan benar, karena dia fasik itu orang yang beriman tapi masih kadang-kadang melakukan khilaf, dosa dan sebagainya. Kalau yang datang itu, yang membawa kabar itu, yang mengirimkan ke media sosial kita itu belum terjaga sikohnya lah kira-kira dalam bahasa hadis, orang fasik, binabain, kalau mengirimkan berita kepada kita, fatabayyanu. Maka rumus menurut surat Al-Hujurat itu nggak boleh langsung diterima, ditelan mentah-mentah, kemudian dia percayai, bahkan kadang-kadang belum kita buka, belum kita baca beritanya, videonya sudah kita forward, kita sudah sebarkan kepada orang lain. Harus tabayun dulu, harus dikonfirmasi. Sekarang Kementerian Informasi itu sudah memberikan banyak aplikasi yang kita bisa cek sebenarnya, nggak sampai 1 menit kita bisa tahu berita itu benar atau tidak. Kenapa kita harus tabayun?
Pertama, kalau kita tidak tabayun, segera kemudian mempercayai mentah-mentah tanpa tahu kebenarannya, antusibu qaumam bijahalatin, maka akibatnya akan nanti kita menilai seseorang, bahkan akibatnya kita akan memfitnah seseorang dengan sesuatu yang bijahalah, yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Bayangkan kalau kemudian berita yang keliru itu menyangkut kemudian seseorang, padahal dia punya keluarga, dia punya kerabat, dia punya saudara, ternyata beritanya bohong, padahal sudah tersebar ke seluruh negeri, maka itu mengkhawatirkan daya rusaknya. Maka fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang dikhawatirkan kalau kita buru-buru tidak mengkonfirmasi, tidak mentabayyunkan dulu, nanti banyak orang kemudian dirugikan, nama baiknya sudah hancur, tiba-tiba ternyata hoax. Maka apa yang terjadi? Fatusbihu, kalau kalian lakukan itu tanpa konfirmasi, maka kalian akan menyesal. Menyesal ini dampaknya bisa menyesal secara pribadi, tapi penyesalannya bangsa ini, rusak bangsa itu. Maka perang itu salah satunya kalau tidak kita sikapi dengan bijak, tidak hati-hati, hoax yang dibiarkan akan timbul penyesalan, karena bangsa yang dengan berbagai macam latar belakang ini, kalau hoax dibiarkan, tidak diperangi, tidak kemudian diberikan kanal untuk kemudian mereduksinya atau menguranginya, bahkan menghilangkannya, yang dipertaruhkan adalah persatuan bangsa kita yang luar biasa besar ini dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karenanya, Rasulullah pun, sahabat-sahabatku, pernah mengatakan begini dalam sebuah sabdanya, at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaiton. Jadi tenang mensikapi sesuatu, nggak reaktif. Bayangkan ya, apalagi kalau kita kemudian dalam bahasa Quran, jangan engkau berbuat tidak adil gara-gara kebencian kita pada satu kaum. Aduh, kalau sudah lawan politik ya, kemudian ya berita itu merugikan musuh politik paslon yang di luar yang kita pilih, itu semangatnya 45 untuk menyebarkannya, padahal kita belum tabayun. Itu namanya tergesa-gesa. Ketergesahan itu tanpa difilter, tanpa tabayun, maka itu sebenarnya karakter dari setan. Pasti hasilnya apa? Penyesalan. Hasilnya itu merusak. Tapi kalau at-ta'ani, kita tenang ya. Kemudian kita endapkan dulu, kita baca. Kemudian ada aplikasi, kita cek dulu ini hoax atau tidak. Maka kemudian itu minallah. Itu akan menyelamatkan. Bahkan teman-teman semua, kalau kemudian berita yang kita dapat itu setelah kita tabayun, ketika konfirmasi ternyata benar pun, kata para ulama, kita tidak boleh dengan serta-merta menyebarkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup disebut seorang pendusta kalau semua yang didengar itu disampaikan. Maka orang yang bijak itu disaring walaupun beritanya benar ya. Punya kabar tetangganya punya aib, apakah kemudian semua aibnya kita sampaikan? Kita dengar satu berita dari sahabat kita, apakah semua sahabat kita yang menyampaikan karena percaya sama kita itu mesti kita sampaikan kepada orang lain yang tentunya belum tentu punya sikap yang bijak seperti kita? Maka Rasulullah memberikan wanti-wanti preventif, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Bahkan sudah disebut benih-benih kedustaan kalau kita menyampaikan, menyebarluaskan apapun yang kita dengar. Maka orang bijak harus difilter. Kalaulah beritanya benar, apakah yang setiap berita benar itu manfaat nggak kalau disebarkan? Oh, ternyata walaupun benar, kalau ini disebarkan merusak keutuhan bangsa. Oh, ternyata harus kita diamkan. Maka kadang-kadang
teman-teman semua, kalau kita kemudian merasa yang benar ini kemudian cukup berhenti di kita, itu menjadi sesuatu yang bijak kemudian kalau kita memilih tidak menyebarkannya. Tetapi kalau yang berita benar setelah kita tabayun konfirmasi itu, manfaatnya lebih besar kalau kita sampaikan untuk memperingatkan umat, untuk memperingatkan orang lain, demi kemaslahatan, maka wajib kita sebarkan. Kalau tidak, maka kemudian kerusakan juga menjadi akibatnya. Ini beberapa catatan tata cara yang diajarkan oleh agama kita bagaimana mensikapi sebuah berita yang datang kepada kita, apalagi di tahun politik seperti ini. Sebab kalau tidak, sekali lagi, maka di zaman Rasulullah pun kemudian pernah berita hoax ini hampir kemudian merusak keutuhan umat Islam. Kita tahu surat Al-Hujurat ayat 6 ini salah satu dari asbabun nuzulnya adalah ada satu kasus yang kemudian diabadikan konfirmasi benar tidaknya dalam surat An-Nur ayat 10-20. Jadi ternyata hoax ini bukan barang baru. Hoax ini tidak hanya terjadi pada zaman Nabi, bahkan terjadi di keluarga Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya istri namanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah ikut perang, yaitu perang melawan Bani Mustalik tahun ke-5 Hijriah. Ketika Aisyah pulang peperangan yang dimenangkan umat Islam itu, di tengah perjalanan rombongan perang itu kemudian istirahat di satu tempat. Tetapi ketika rombongan perang itu melanjutkan perjalanan, Aisyah yang waktu itu turun dari tandu yang kemudian dinaikinya, dia nggak bilang-bilang, ke toilet lah kira-kira. Karena nggak bilang, maka kemudian ketika rombongan itu melanjutkan perjalanan, Aisyah tertinggal. Aisyah kemudian karena sudah malam, dia menunggu, berharap kemudian rombongan menyadari bahwa dia nggak ada di tandu dan kembali menjemputnya, sampai tertidur. Maka lewatlah seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Ngelihat yang tidur adalah istri Rasulullah, maka niat baik Sofwan kemudian mempersilahkan Aisyah menaiki untanya dan kemudian dia menuntunnya. Tetapi apa yang terjadi ketika memasuki kota Madinah, tersebarlah berita yang dibikin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang terkenal dengan kemunafikannya, menyebarkan Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Rasulullah mendengar itu, bahkan Rasulullah at-ta'ani. Ini menarik, Rasulullah kemudian tenang, ya, kemudian tidak reaktif, tidak serta-merta kemudian bikin konferensi pers gitu. Tapi Rasulullah memanggil Aisyah dan mempersilahkan Aisyah untuk kembali dulu ke rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkan suasana sampai Rasulullah menunggu konfirmasi tabayunnya. Kalau Kanjeng Nabi bukan ke Kementerian Informatika dan Komunikasi, tapi Rasulullah tabayunnya kepada Allah. Sampai sebulan dalam beberapa riwayat Rasulullah minta, ya Allah berikan aku petunjuk kebenaran apa yang telah tersebar, apakah istriku selingkuh atau istriku yang setia dan tetap menjadi wanita yang suci. Setelah sebulan kemudian Allah mengkonfirmasi tabayun dari Rasulullah dan menegaskan di dalam surat An-Nur ayat 110-120 bahwa kemudian Aisyah benar, Aisyah tidak selingkuh, Aisyah kemudian tetap solehah dan suci. Zaman Nabi saja kemudian berita hoax ini membahayakan. Walaupun waktu itu Nabi punya tabayunnya langsung kepada Allah. Kita tahu ketika zaman-zaman Bani Umayyah,
untuk melanggengkan kekuasaannya, hadis-hadis palsu itu dibikin, berita-berita hoax itu disebar untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan politik. Oleh karenanya apa, sahabat-sahabatku, ayo di tahun politik ini berita hoax pasti akan membanjiri media sosial kita, maka ayo kita bijak bermedia sosial. Hati-hati, jari-jari kita akan menentukan nasib kita. Jari-jari kita adalah akan menentukan kita kemudian menyebarkan sesuatu yang baik dan Allah berikan ganjaran, ataukah kita memproduksi dosa sosial karena menyebarkan berita bohong. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan warning, bahkan peringatan dalam sebuah hadis. Jadi ada seorang sahabat bermimpi, dalam mimpinya itu digambarkan ada dua orang, yang satu itu kemudian membawa linggis, kemudian linggis itu dimasukkan ke dalam mulut temannya dan kemudian dimasukkan dan kemudian dikeluarkan sampai robek mulutnya. Hal ketika mimpi itu dihadapkan takwilnya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan itulah akibat vonis, punishment, hukuman bagi orang-orang yang menyebarkan berita bohong, dan beritanya kemudian menyebar sampai kemudian dia sesungguhnya sedang menyebarkan dosa kepada banyak orang. Itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah rem dan pengingat kepada kita betapa akibat dari menyebarkan berita bohong itu dahsyatnya luar biasa, sampai kemudian kita tidak bisa membayangkan kalau mulut seseorang kemudian dirobek-robek dengan alat yang sangat tajam, gara-gara lisan ini kemudian tajamnya melebihi pedang. Kalau sudah mengucapkan sesuatu nggak bisa ditarik kembali, apalagi yang diucapkan adalah berita bohong. Oleh karenanya saya kira ketika kita sepakat bahwa berita hoax yang tidak benar ini dampaknya sangat merusak, maka harus ada kesadaran semua pihak. Untuk apa? Dalam konteks pemerintah, saya kira regulasi harus ada penegakan hukum yang kemudian tegas. Siapapun yang menyebarkan berita hoax harus ada hukuman yang menjerakan, sehingga kemudian bangsa ini tidak dikoyak-koyak oleh berita-berita yang seenaknya ditulis dan disebarkan oleh orang-orang gara-gara politik maupun gara-gara kebencian pada satu kaum. Saya kira kalau pemerintah sudah mempunyai regulasi yang kemudian mengatur itu semua, memberikan ruang-ruang hoax tidak bisa kemudian menyebar dengan leluasa, lebih-lebih kemudian penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tidak pandang bulu, maka ada tokoh-tokoh masyarakat yang juga punya andil, punya kewajiban untuk mengingatkan umat yang percaya kepada mereka. Minimal tokoh-tokoh masyarakat ini mengajarkan menjadi suri tauladan, tidak menyebarkan berita-berita yang kemudian belum terjamin, terkonfirmasi kebenarannya. Ayo kita berani, kalau ada berita bohong, kemudian suarakan berita itu bohong, jangan didiamkan saja. Mari kita contoh Abu Ayyub, sahabat Nabi, yang ketika dapat berita tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, dia berani mengatakan, diabadikan dalam surat An-Nur tadi, Subhanaka hada buhtanun adim. Maha suci engkau ya Allah, saya yakin betul seorang Aisyah tidak akan pernah kemudian tidak menjaga kehormatannya. Jadi saya kira kalau kita ada berita bohong dan kita tahu bahwa itu salah, kita harus berani speak. Kita harus berani mengatakan itu bohong, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub. Sebab kalau tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa berita ini dibiarkan begitu saja menyebar, asal saya tidak nyebarin kan nggak apa-apa, enggak. Kita punya tanggung jawab untuk segera menstop berita bohong itu, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub. Jadi kalau semua pihak kemudian punya kesadaran betapa bahayanya berita bohong ini dengan alasan apapun, maka insya Allah
pesta demokrasi kita akan berjalan dengan riang gembira, maka kita akan mendapatkan pemimpin berdasarkan kapasitasnya, memang dia layak menjadi seorang pemimpin, bukan mendapatkan pemimpin yang kemudian dipimpin gara-gara kemudian dikondisikan dengan pencitraan dan sambil kemudian menjatuhkan pihak lain dengan berita-berita yang tidak benar. Dan ini kalau kita menjadi kesadaran bersama, mudah-mudahan bangsa kita, bangsa yang utuh, tetap terjaga dan tidak dikoyak-koyak persatuannya oleh apa yang namanya berita bohong. Ayo kita jangan terburu-buru, kita coba tabayun, pastikan berita yang kita terima adalah berita yang benar. Kalaupun beritanya benar, difilter lagi apakah manfaat kita sebarkan. Kalau memang manfaatnya lebih besar, kita sebarkan. Kalau berita itu hoax, biarkanlah berhenti di kita. Jangan kita ikut menyebarkannya, karena kalau kita ikut menyebarkannya, maka nadimin, penyesalan akan kita rasakan di belakang ketika semuanya sudah terlambat. Bangsa kita mengalami kehancuran gara-gara sesuatu yang tidak benar dan kemudian dibiarkan begitu saja dikonsumsi oleh masyarakat awam gara-gara menguntungkan pihak yang kita dukung dan merugikan pihak yang menjadi lawan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.